teman-teman. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Ya, ketemu lagi ya dengan hari ini ketemu lagi dengan saya Chris. Oke, langsung kita mulai aja. Hari ini saya akan tunjukkan caranya untuk menambang ya, untuk mining menggunakan GPU 4 GB ya. Jadi kita akan menambang dua buah koin secara bersamaan ya dengan GPU 4 GB. Ini tujuannya agar GPU kalian yang punya GPU dengan memori 4 GB itu bisa bisa lebih maksimal ya. Nah, saat ini kan yang paling profit untuk GPU 4 GB itu untuk mining Ethereum klasik ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan untuk mining Ethereum klasik bersamaan dengan koin ZIL ya. Jadi di program miner kalian tuh nanti akan berjalan dua buah kita akan mining koin secara bersamaan ya. ETH dan ZIL. Nah, ini seperti ini ya jadinya nanti ya. Dapat kalian lihat di sini. Oke. Nah, ini nantinya akan seperti ini. Jadi ini saya sudah mining Ethereum dan ZIL ya. Ini dapat lihat di Ethereum ya klasik dan Ethereum klasik dan ZIL ya. Ini tadi baru jalan 76 menit ya. Sebenarnya sudah dari kemarin, tapi ini saya baru jalan 76 menit. Ya, tadi saya matikan. Nah, ini kalian lihat ya harganya lagi merah ya. Harga Bitcoin, harga Ethereum lagi turun 19% dan 13% nih. Ini mungkin karena Rusia perang ya, jadi terpengaruh juga ya teman-teman ya. Nah, ini dapat lihat ini. Ya, dapat lihat nah, ini dapat lihat ini penghasilannya kira-kira sehari berapa kalau kita mining ETH dan ZIL secara bersamaan ya. Ini 2,19 dolar dengan hash rate-nya ini total saya 93,8 MHz ya. Nah, di sini saya gunakan RE570 ya 4 GB ya teman-teman ya. Saya pakai 3 buah RE570 4 GB ya. Nah, ini saya dapat lihat hash rate-nya segini untuk mining ETC dan ZIL ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi seperti biasa bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini bisa minta bantuan untuk subscribe ya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi bila saya membuat video tutorial tentang cryptocurrency seperti ini lagi ya. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, seperti biasa untuk minernya kita menggunakan HiveOS ya teman-teman ya. Nah, oke, kita sudah masuk ke HiveOS saya. Ini dapat lihat di sini. Oke. Nah, ini dapat lihat sekarang saya mining Ethereum dan ETC ya. Ethereum klasik ya dan Ethereum ya. Dapat lihat di sini. Oke. Nah, dapat lihat ini ya yang RX570 ini 4 GB ini saya mining Ethereum klasik ya. Ya, ini yang saya tanda ini mining untuk Ethereum klasik dan ZIL ya. Jadi ini mining koinnya secara bersamaan Ethereum dan ZIL ya. Oke, jadi akan saya tunjukkan caranya bagi kalian step by stepnya ya untuk mining ETC dan ZIL secara bersamaan menggunakan RX570. Oke. Nah, langkah pertama biasa kita masuk dulu. Langkah pertama kalian harus punya walletnya dulu ya. Harus punya walletnya dulu. Nah, untuk walletnya itu saya pakai walletnya di toko kripto ya teman-teman ya. Ya, saya pakai toko kripto. Nah, biasanya kan saya pakai Trip nih. Nah, ini sekarang saya pakai toko kripto juga untuk walletnya karena di Trip nggak ada ETC ya. Jadi saya pakai toko kripto yang ada Ethereum klasiknya, yang ada wallet ETC-nya ya. Lebih lihat sini. Ini saldo ETC saya ada 0,2 ETC ya. Sebelumnya udah pernah saya tukar juga ya, udah saya tes tukar di toko kripto saya jual juga ya. Jadi dan aman ya. Biaya transfernya toko kripto itu sekitar 5,5 dolar ya. 5,500 ya, 5.500 per transaksi ya. Kalau di Thrift itu cuma 5.000, jadi masih murah di Thrift ya. Tapi kalau kalian mau daftar di toko kripto, nanti linknya ada di deskripsi video saya ini ya. Kalau kalian mau daftar di toko kripto ya, pakai referral saya ya teman-teman ya. Ya kalau kalian nggak keberatan nggak apa-apa pakai referral saya, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi linknya ada di bawah ya, video ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertama kalian buka dulu ini catat dulu alamat
Ethereum klasik kalian yang ada di toko kripto ya. Jadi kalian klik yang di setoran. Oke. Nah, nanti di sini muncul alamat ETC kalian ya. Ini alamat ETC-nya nih kalian ini nih. Ya. Klik ini yang salin alamat ini ya. Kita copy. Kita buka notepad ya. Kita buka notepad untuk mencatat alamatnya ya. Jadi pertama kalian harus punya walletnya dulu ya, wallet Ethereum klasiknya. Ya walletnya itu kalian bisa pakai wallet apa aja sih sebetulnya, tapi kalau mau gampang ya pakai toko kripto ya teman-temannya, karena ini aja exchange di Indonesia, jadi kalian tinggal jual aja nanti kalau misalnya udah dapat Ethereum klasiknya ya. Oke, nah ini Ethereum klasiknya udah kita catat walletnya, terus kita balik lagi, kita cari ZIL ya. Kita cari walletnya ZIL. Ini cari koin di ZIL. Zilingga ya, Zilingga. Ini ya, Zilingga. Ini dapat lihat di sini nih. ZIL ini ya. Kita klik setoran. Jadi ini enaknya ini kita pakai bisa mining 2 koin bersamaan, ini tentu saja untuk nambah profit dari GPU kita ya, teman-teman ya. Nah, ini Zilingga ini ya. Terus kita salin alamat walletnya di toko kripto ya, kita salin. Kita masukkan di bawah sini ya. Ini kita kasih nama aja, ini ZIL, ini ETC ya, sorry ya, ini ETC, Ethereum Classic ETC. Oke, nah seperti itu. Nah ini alamat walletnya udah beres ya, dan ya udah beres, kita udah nyala alamat walletnya. Sekarang kita masuk ke minernya ya, kita setting di minernya ya. Nah, kita masuk ke flatsheet ya teman-teman ya. Kita masuk ke flatsheet dulu. Nah, ini dapat lihat. Ini saya pakai Phoenix Miner ya. Ya teman-teman ya. Jadi ini saya pakai Phoenix, nanti saya akan pakai Phoenix Miner untuk minernya, oke? Nah, sekarang kita buat flatsheet baru aja ya. Kita masuk flatsheet ya. Oke, kita buat baru aja ya. Kita buat bener-bener baru ini ya. Kita buat baru ini koinnya ini ya, di flatsheetnya kita buat ini koinnya itu ETC ya, Ethereum Classic. Terus walletnya ya, walletnya itu kalian buat dulu aja walletnya. Kalau belum buat walletnya, kalau belum setting wallet di FOS, kalian masukkan dulu walletnya ya. Jadi caranya untuk menambang ETC dan ZIL itu caranya seperti ini. Jadi walletnya seperti ini ya. Jadi kalian add wallet, terus kalian ini ya ETC, ini udah nama koinnya ETC. Nah ini alamat walletnya, kalian tulis seperti ini. ETC ini kalian copy dulu yang alamat ETC-nya. Ya, kita Ctrl C. Terus kita masukkan ke sini. Oke. Terus kalian kasih tanda titik ya, pencet titik, dot atau titik di sini. Terus kalian masukkan koin wallet ZIL ya di sini ya. Ctrl C. Terus kalian Ctrl V di sini. Oke, terus kalian kasih nama ini saya kasih nama ETC ZIL 2 gitu aja. ETC plus ZIL 2 gitu aja. Ya gini aja ya. ETC ZIL 2 ini aja deh. Biar gampang. Ini wallet kedua maksud saya gitu ya. Sebagai contoh aja nih ya teman-teman, jadi biar kalian jelas. Oke, jadi kita kasih, jadi caranya seperti ini, kalian masukkan pertama wallet ETC, terus kalian kasih tanda titik, terus di belakang titiknya itu kalian masukkan alamat wallet ZIL-nya ya. Jadi seperti ini walletnya. Terus kalian create ya, tinggal create aja. Terus kalian poolnya pakai apa? Saya pakai EZIL ya, saya pakai EZIL ini, EZIL. Oke. Nah, kita masukkan aja EZIL. Ya di sini udah ada ya, di HiveOS sudah ada EZIL. Terus kita pilih
yang Asia aja nggak apa-apa ya, Asia atau Eropa ya. Kita oke aja, apply ya. Terus minernya kalian pakai apa? Kalian kalau saya sih pakai Phoenix Miner ya. Saya pakai Phoenix Miner ini udah saya tes untuk mining ETC dan ZIL, bukan RX 570 4GB itu paling stabil ya, paling bagus ya ini. Pakai Phoenix Miner ini ya. Jadi ya, oke lah, saya pakai Phoenix Miner aja ya. Oke. Nah, terus name-nya kita kasih flat sheet-nya tutorial aja ya, tutorial ETC plus ZIL gitu aja ya. Oke, terus kita create flat sheet. Oke ya, kita create flat sheet. Oke, ini harusnya udah ada. Nah, ini udah ada nih ya. ETC ya, tutorial ETC plus ZIL ya. Ya, ini pakai Phoenix Miner ya. Oke, kita kembali lagi ke worker ya, kita masuk ke flat sheet lagi. Oke. Ya, ada di sini ETC ya, ETC plus ZIL ini udah ada ya, flat sheet-nya udah muncul tadi yang kita buat. Nah, sekarang kita klik sini ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita masuk ke sini ya. Masuk ke rig, kita masuk ke rig kita, terus kita klik flat sheet ya. Kita klik flat sheet. Nah, di sini udah ada ya tadi yang kita buat ya, tutorial ETC per ZIL ya. Kita jalankan aja nih. Kita klik aja yang gambar pesawat ini, gambar roket ini. Kita jalankan. Oke. Kita apply. Oke, ya. Sekarang dia menjalankan ya ETC plus ZIL 2 ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sekarang udah jalan. Oke. Nah, sekarang saya akan restart ya. Saya akan restart miner saya ini ya. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar ya, jadi akan saya restart HFOS saya ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Terus ini akan saya reboot ya, saya reboot HFOS-nya di sini ya untuk nge-reboot. Nah, gambar power action ini di power action. Terus kita klik reboot ya. Oke. Nah, kita tunggu proses rebootnya. Ya, sambil menunggu reboot ini videonya akan saya pause dulu ya, karena ini sedang melakukan reboot ya, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, jadi tadi rig saya itu saya restart manual ya, secara secara hardware ya, secara manual, secara restart. Karena saya restart pakai secara software, nggak tahu kenapa nggak mau restart, makanya saya matikan dulu terus saya hidupkan lagi rignya. Nah, sekarang dia udah jalan ya untuk mining ETH plus ZIL-nya ya, dapat lihat di sini. ETC ya, ETC per ZIL ya. Ini dapat 3 kart itu dapat RX 570, 3 kart dapat 92,11 MHz ya. Ini dapat lihat di sini. Ini nanti naik lagi ya, ini ya, yang atas naik lagi. Nah, ini untuk GeForce-nya RTX GeForce GTX 1660 Supernya ini sementara nggak sama mining, buat mining dulu ya, karena ini untuk buat tutorial aja. Tutorial bagaimana caranya untuk mining ETC dan ZIL ya, dipakai GPU 4GB. Jadi ini nggak akan saya buat mining dulu ya.
Nah, ada tambahan sedikit ya. Jadi di flat sheet itu kalian saya tunjukkan ya di sini ya di flat sheetnya. Nah, kalau kalian mempunyai beberapa card ya, mempunyai beberapa card, misalnya kalian punya card Nvidia juga ya yang di atas 4 GB ya, misal 6 GB ya, atau 8 GB gitu. Jadi kan sayang tuh kalau untuk mining ETC. Nah, paling bagus kan untuk mining ETH ya, untuk card di atas 4 GB ya. Jadi kalian bisa tambahkan di sini ya di setup miner config ini. Jadi kita di sini di Panic Miner setup miner config ini kita buat argumen di sini, argumen ya. Kita buat argumen untuk mining 4 GB untuk menggunakan GPU AMD, kita klik aja yang ini ya, minus AMD ini ya. Minus AMD, terus kita klik di sini, terus nanti muncul argumen ini. Terus kita apply change. Nah, ini maksudnya extra config argumen ini menyatakan bahwa Panic Miner ini hanya untuk mining menggunakan kartu AMD saja ya. Jadi kalau kalian punya kartu Nvidia nggak akan dibuat untuk miner ya, nggak akan buat untuk mining dengan Panic Miner ini. Jadi kalian bisa gunakan kartu Nvidia-nya untuk mining coin yang lain ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya card campur-campur ya di dalam rig kalian, itu bisa kalian pilih ya, bisa kalian tentukan card ini untuk mining coin apa, itu ya, terserah ya. Jadi nggak harus dalam satu rig itu punya kartu yang sama, itu nggak harus ya. Jadi bisa campur-campur ya. Oke, seperti itu ya jadinya teman-teman ya. Nah, ini kita buka sekarang saya buka ini aja ya. Kita buka Google Chrome aja yang baru. Kita masuk, saya akan buka Ezil ya, ezil.me. Websitenya itu ezil.me. Oke, nah kita masuk ezil.me, kita udah ada login ya di sini. Oke, kita masuk ke poolnya ya. Kita kan tadi poolnya pakai Enzil ya, pakai Enzil. Nah, kita klik yang login ya. Terus kita masukkan wallet tadi ya, wallet ETC dan Zilinganya yang tadi yang kita catat tadi ya, dari toko kripto tadi ya. Kita masukkan di sini. Ini untuk melihat untuk melihat miner kita ya teman-teman ya. Terus ya ini kita pilih ETC ya. Kalau kalian ETH ya ETH, kalau kalian mining ETC ya di sini ya. Oke, kita ulang aja ya. Kita masukkan lagi walletnya ETC. Terus ini wallet Zil-nya ya, ini wallet Zil-nya. Kita copy. Masukkan di sini ya. Oke. Nah, kita enter ya. Oke. Nah, ini dapat lihat ya. Ini udah aktif nih ya. ETC dan Zil udah aktif ya. Ini dapat lihat di sini hash rate-nya udah muncul ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini hash rate-nya ini akan naik secara berkala ya, teman-teman ya. Secara berkala ya. Nah, secara pelan-pelan ya. Nggak langsung tinggi gitu ya. Jadi ini akan terekod secara pelan-pelan ya. Nah, ini ETC di sini nanti akan balance akan bertambah ya. Ini nanti akan bertambah. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, batas payout-nya ini minimal 0,1 ETC dan minimal payout-nya ini ya. Minimal payout ETC 0,1 ETC, untuk Zil itu minimal payout-nya 30 Zil ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini perkiraan pendapatan kalian per day-nya nanti akan kelihatan di sini. Kalau kartu saya itu pakai 3 RX 570 itu dapat
0,08 ya, 0,08 ETC tadi ya, sudah saya cek. Ya, ini karena ini baru pakai wallet baru ya, ini akan pelan-pelan naik ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalian tunggu aja, nanti kalau sudah 0,1 ETC ya, mencapai 0,1 ETC akan masuk ke wallet ini ya, wallet toko kripto kalian ya teman-teman ya. Nanti akan masuk ke sini. Oke, kita masuk dompet saldo ya, masuk dompet saldo. Nah ini ya, dapat lihat ya, saldo ETC saya ada 0,2 ETC. Ini hasil mining di Enzil ya teman-teman ya, dan nanti akan bertambah juga tentunya kalau silingganya udah masuk ya di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya caranya untuk mining menggunakan RX 574 GB ya, mining ETC dan ZIL ya. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial saya selanjutnya ya.